Mari sama-sama seperti biasa, sebelum kita mulai muzakarah, sama-sama kita luruskan niat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wa dzikra wa tadhkira lillahi ta'ala. Dan tidak lupa pula, mari kita sama-sama niatkan untuk niat i'tikaf di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Qala asy-Syaikh As-Sayyid Ahmad Marzuqi fi nadmihi matni aqidatil awam. Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufun wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala masih memperkenankan kita berada di tempat yang baik, gawian yang baik, dan umur alhamdulillah untuk saat ini Allah taala letakkan di tempat yang berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan pengikut-pengikut sidin sampai hari kiamat. Melanjutkan muzakarah kita tentang pelajaran tauhid, masuk dalam bab nubuwat, bab tentang kenabian, dan kita sudah memuzakarahkan sampai kepada kisah Nabi Daud alaihissalam, yang mana kemarin di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang khabar, cerita, kisah yang berkaitan tentang Nabi Daud, yang mana di antara riwayat-riwayat kisah tersebut mempunyai potensi akan merendahkan kepada derajat seorang nabi. Padahal kita sudah memuzakarahkan sebelumnya dalam pembahasan matan syair aqidatil awam juga. Wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafi fil maradi. Artinya, secara pengetahuan kita secara mendasar
kita punya keyakinan bahwasanya wajaizun fi haqqihim min aradin, dan boleh hukumnya fi haqqihim min aradin, daripada bersifat arad. Arad di situ dimaknai bersifat dengan bersifat kemanusiaan, sifat basyariah. Artinya nabi dan rasul itu kita makan, nabi dan rasul pun makan. Artinya meskipun derajat mereka ini sungguh tinggi di sisi Allah dibandingkan lawan kita, kada napa-napanya. Akan tetapi kita makan, mereka pun makan. Kita minum, mereka juga minum. Kita kawin, nabi dan para rasul pun kawin. Nah itu nang boleh wajaizun fi haqqihim. Boleh saja nabi makan, boleh saja hukumnya nabi minum, boleh saja nabi melakukan perkawinan. Kalau misalnya toh para nabi kada makan, kada minum, kada kawin, padahal mereka adalah sebagai teladan. Allah Ta'ala menyuruh teladani mereka, umpati mereka. Mereka kada kawin, kawalah kita, sangguplah menahan kada kawin. Mereka kada makan misalnya, sangguplah kita kada makan. Mereka kada minum, sangguplah kita kada minum. Maka itu diantara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi ataupun rasul sebagai contoh suri tauladan sebangsa kita juga. Kada bangsa jin, kada bangsa malaikat atau bangsa-bangsa lainnya. Nah, itu adalah sifat yang boleh bagi mereka. Lalu apabila dikaitkan dengan kisah Nabi Daud ini, kan diceritakan dalam suratus Shad kemarin, dijelaskan ada 2 orang malaikat yang minta tolong kepada Nabi Daud untuk diproses. Ada 2 orang yang sedang berdebat, ada 2 orang yang sedang berselisih. Satu bisi satu daripada Najah, kambing betina. Ada 1 orang punya 1 kambing betina, sedangkan yang satunya punya 99 kambing betina. Lalu nang punya 99 ini meminta kepada nang bisi satu-satunya kambing betina ini, nah, ayo bariakan pang kambing ikam nang seikong itu ke wadahku, karena aku nang mengurusnya, menjaganya. Tuh kemarin. Jadi ini merupakan ujian kepada Nabi Daud alaihi salam, yang mana di dalam tafsirnya Hasyiatus Shawi menjelaskan ternyata itu adalah terkait tentang riwayat yang sampai kepada kita tentang kisah Nabi Daud itu sendiri. Kenapa? Ada 3 pendapat kemarin yang menjelaskan, ada 3 riwayat dalam tafsir, ada 3 pendapat dalam tafsir yang meriwayatkan tentang cerita Nabi Daud. Jadi 1 riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Daud meminta kepada Uria untuk mentolak istrinya. Kemudian setelah mentolak istrinya, menunggu masa iddah. Setelah selesai masa iddahnya, Nabi Daud mengawini istri daripada mantan istri daripada Uria. Itu pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua, Nabi Daud itu tertanam rasa katuju lawan perempuan yang sudah dinikahi oleh Uria. Kemudian Nabi Daud
memerintahkan kepada Uria untuk pergi ke medan perang, untuk berjihad. Liyuk talak. Nah, ini yang menjadi syahid kita. Liyuk talak, supaya kena di medan perang itu ada kemungkinan menang, kemungkinan kalah. Nah, kalau misalnya kalah dan meninggal di medan pertempuran, maka setelah dapat dipastikan Nabi Daud akan mengambil istri daripada Uria tersebut untuk dijadikan istri. Padahal Nabi Daud sudah punya 99. Ternyata menginginkan satu lagi. Menginginkan satu. Ini menurut satu riwayat lah. Manakala diketahui tentang gugurnya Uria di medan perang, lalu Nabi Daud menikahi istri daripada Uria tersebut. Pendapat yang ketiga, bahwasanya Uria itu belum kawin lawan calon bininya atau calon pasangannya, akan tetapi masih dalam proses khitbah, masih dalam lamaran. Lalu Nabi Daud melamar jua kepada perempuan yang dipinang oleh Uria, dan Nabi Daud berhasil kawin dengan pinangan daripada Uria tersebut. 3 pendapat ini semuanya jaizan atau jaizun fi syar'ihi, pada syariat Nabi Daud. Lalu wa innama atabahu Allahu li rif'ati qadrih. Hanya saja Allah Ta'ala itu menegur. Ataba itu menegur dengan lembut. Menegur dengan lembut. Tegurannya ya kisah dalam Al-Quran surat As-Sadd itu. Ada 2 orang yang berselisih. Satu pihak punya 1 kambing betina, satu pihak yang lain punya 99 kambing betina. Ternyata nang 99 ni mahandaki nang seikung ni nah. Nang bisi seikungannya. Ternyata dikaitakan tentang riwayat kisah Nabi Daud yang berdasarkan daripada akhbar-akhbar. Ini nanti akan ditasheh oleh Syekh Ihsan Jampes dari Kediri. Yang mana Sidin menyarahkan daripada Minhajul Abidin. Jadi Allah Ta'ala itu menegur dengan kejadian tersebut, dan bagi Allah berhak untuk menegur hambanya. Wa in kana jaizan, meskipun tadi itu boleh saja secara syariat Nabi Daud. Lalu di sini masuk dalam bab apa? Ternyata ulama memadahkan ini termasuk daripada babu hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang soleh itu bisa jadi merupakan sesuatu yang tidak baik bagi orang yang muqarrab. Kita ambil contoh, kita coba kaitakan telah. Ini kita parak lagi bulan puasa. Dalam Ihya disebutkan oleh Imam Ghazali ketika Sidin membicarakan tentang masalah puasa. I'lam anna sauma thalathu darajatin. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bagi orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Kualitas puasanya itu ada 3 tingkatan. Yang pertama saumul umum, yang kedua saumul khusus, yang ketiga wa saumu khususil khusus. Jadi ada 3 level, 3 derajat orang nang puasa. Artinya telah kalau saumul umum tentu levelnya di bawah daripada saumul khusus. Terus saumul khusus
itu tentu levelnya, derajatnya di sisi Allah itu lebih rendah daripada saumu khususil khusus. Lalu dijelaskan, Imam Ghazali menjelaskan, adapun yang namanya puasa orang awam itu cukup dengan kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Ini puasa orang awam. Jadi puasa orang awam cukup menahan kada makan, menahan daripada menunaikan keinginan hasrat nafsu. Artinya kada menggawi keinginan kemaluan. Ini tuh puasa orang awam. Adapun puasa orang saumul khusus, yaitu kapus sam'i wal basari wal lisani wal yadi war rajuli wasairil jawarihi 'anil atham. Adapun puasa orang khusus, orang khawas, itu menjaga, selain inya kada makan, selain inya menjaga syahwatnya, inya juga menjaga telinga daripada mendengar nang kada bagus, menjaga mata daripada pandangan nang kada baik, menjaga tangan daripada melakukan hal nang kada diketujui oleh Allah, nang menyakiti orang lain, menjaga batis daripada bergerak melangkah kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu masuk kepada puasa khusus sudah. Ternyata di atas itu ada lagi puasa saumu khususil khusus, yaitu adalah saumu orang yang berpuasa selain daripada menjaga makan minum, menjaga syahwat, menjaga perkara maksiat, daripada misalnya gawian memandang nang haram, mendengar nang kada baik, mengucapkan nang kada baik. Selain itu juga menjaga hati, menjaga pikiran dari perkara duniawi, dan hatinya selalu ma'allah, selalu beserta Allah Ta'ala aja. Dimanapun dia berada, dia selalu ingat lawan Allah. Nah, tentu ini level yang paling tinggi dan yang paling tepat, paling layak, yang pas benar itu yang level 3 ini. Nah, yang level paling tinggi saumu khususil khusus itu pasti para anbiya lawan para rasul. Coba aja misalnya nih para anbiya, para rasul turun ke level nomor 2. Level nomor 2 ini padahal sudah puasa nang orang-orang soleh. Kayak apa? Kada disambat orang soleh. Kenapa? Karena menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga pemuntungan, menjaga tangan, menjaga batis. Maka itu termasuk orang yang abror, orang baik. Sudah itu termasuk orang baik. Akan tetapi di atasnya lagi orang nang kada pisah lawan Allah Ta'ala hatinya, otomatis orang ini termasuk dalam level muqarrabin. Orang yang dekat lawan Allah Ta'ala. Di mapa kada dekat, tiap saat, tiap waktu, tiap apa nang sidin gawi kada lepas pandangan pada Allah. Maka termasuk level muqarrabin. Lalu yang level muqarrabin ini beturun aja sedikit memikirkan, misal beturun sampai kepada saumu khususil khusus. Ditagur, siapa nang menagur? Allah Ta'ala. Kenapa hambaku semalam ikan parak lawan aku? Kenapa pina? Beturun level kualitas ibadah, ditagur oleh Allah Ta'ala. Sama di sini juga. Kenapa? Karena baginda atau Nabi Daud alaihi salam memikirkan binian dan hendak mengawini binian tersebut. Meskipun perkara hendak lawan binian lalu menikahi binian tersebut perkara yang jaiz, boleh, akan tetapi Allah Ta'ala atabahu, menegur
Nabi Daud dengan teguran yang lembut, artinya memikirkan kembali kepada level muqarrabin. Jangan turun kualitasnya. Itu apabila dibandingkan lawan masalah tingkatan orang nang puasa. Itu maksud daripada hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Bagi orang muqarrabin, kalau cukup menjaga pandangan, itu dianggap kenapa? Ikam mengambil yang itu, padahal itu sudah level di bawah, sedangkan engkau sudah naik. Lalu Syekh Ihsan Jampes secara terperinci menjelaskan maksud daripada bahwasanya, artinya maksud daripada cerita Nabi Daud ini, Sidin mencoba atau mengungkapkan dalam karangan Sidin fi tanzihi Dawud alaihi salatu wassalam amma la yaliqu bihi wa ma yunsabu ilaihi, terkait membersihkan nama baik Nabi Daud, mensucikan riwayat Nabi Daud yang mana riwayat tersebut memojokkan Nabi Daud. Jadi kata Sidin langsung kita maknai secara seperti yang tertera dalam kitab Sidin. Ketahuilah bahwasanya yang namanya para nabi, yang namanya para rasul itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala tentuakan untuk diangkat menjadi nabi, dan Allah Ta'ala muliakan untuk menyampaikan risalah tauhid. Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala agungkan di muka bumi dibandingkan kebanyakan daripada makhluknya yang lain. Dan mereka itu diberi amanah untuk menyampaikan wahyu dan sebagai perantara untuk menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada layak, ujar Sidin nih pengarang kitab, kada layak disandarkan kepada kekasih Allah, yaitu para nabi dan para rasul, yang mana kemaksuman mereka sudah kita yakini. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum, kemaksuman mereka, terpeliharanya mereka dibandingkan ala sairil malaikah, kepada semua malaikat. Artinya malaikat maksum, para nabi pun maksum. Wajibatun, hukumnya wajib. Wa fadlul malaikah, dan mereka itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Contohnya aja kisah Isra Mi'raj. Ketika Jibril sampai kepada suatu tempat, lalu Jibril, ulun sampai sini aja Nabi ya. Amun ulun melewati batas ini maka ulun akan terbakar dengan sebab cahaya yang luar biasa toh. Pian aja nang kawa sanggupnya melewati tempat nang sampai kita di sini nih. Pian aja nang Allah sudah Ta'ala tentuakan, Allah Ta'ala takdirakan nang kawa berjumpa dengan Allah Ta'ala pian aja. Ulun sebagai malaikat, kata malaikat Jibril, kada mampu maumpati sebatas sini aja. Ini menunjukkan malaikat itu derajatnya kalau dibandingkan dengan para anbiya, para nabi, maka mereka itu wa fadlul malaikah, para nabi dan para rasul itu lebih derajatnya daripada para malaikat. Dan ada riwayat yang mengatakan seperti yang ada dalam Suratus Sad
Kan yang dua orang yang bertikai itu ternyata adalah dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nah, kedua malaikat ini adalah malaikatul hayat, malaikat kehidupan. Dari mana kita memadahkan bahwa malaikat Jibril ini malaikat kehidupan, malaikat Mikail ini malaikat kehidupan. Malaikat Jibril ini representasi daripada hayatul qulub, hidupnya hati. Kenapa malaikat Jibril ini representasi daripada sifat hayatul qulub, hidupnya hati? Kita tereng panglihati tugas daripada Sayyiduna Jibril. Sayyiduna Jibril tugasnya itu menyampaikan wahyu. Wahyu apa isinya? Isinya wahyu itu pasti ilmu. Kira-kira dites-tes toh. Orang toh misalnya sebulan ilmu kada masuk, setahun ilmu kada masuk, menggering hatinya. Artinya apa tah? Pikiran kada tenang, kada masuk nih ilmu kada masuk. Kenapa? Karena ilmu itu merupakan hayatul qulub. Hayatul qulub, hidupnya hati, hendak supaya hati itu hidup, caranya tuntut ilmu. Cobakan ya, misalnya nih, kita lagi apa bahasanya? Gelisah, gundah, bahwa menuntut ilmu bertambah pas benar pulang ketika itu masalah membahas tentang masalah hati. Nah, alhamdulillah ketemu solusinya. Paling kada himung saat itu ketika mendengar ilmu nang sampai ke dalam otaknya, akalnya. Maka malaikat Jibril merupakan malaikat yang merupakan representasi daripada hayatul qulub, hidupnya hati dengan ilmu. Adapun malaikat Mikail itu bertugas membagi rezeki. Membagi rezeki. Berarti rezeki di sini, makanya dari tugas ini dipahami daripada malaikat Mikail tersebut, hidupnya seseorang, malaikat Mikail itu merupakan representasi daripada hayatul jisim, hidupnya badan kita ini. Nah, Allah Ta'ala menugaskan kepada malaikat Mikail untuk membagi rezeki, untuk mengatur hujan, untuk mengatur angin. Otomatis dengan pembagian rezeki itu jisim kita terjamin atau terawat dengan baik. Jadi kembali kepada pembahasan tentang membersihkan nama baik Nabi Daud. Ada riwayat daripada Sa'id ibnul Musayyab atau Musayyib, ada juga riwayat yang mengatakan Musayyib. Wal Harithul A'war, daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, man haddatsakum bi hadithi Dawud ala ma yarwihi al-qassas, barang siapa yang menyampaikan sebuah cerita, sebuah kisah, cerita riwayat tentang Nabi Daud berdasarkan apa yang ia riwayatkan daripada tukang kisah, tukang cerita, jallatuhu, aku cambuk dia sebanyak 160 cambukan. Kenapa? Karena 160 cambukan itu merupakan had, sanksi bagi orang yang mengada-ngada kisah tentang para nabi-nabi. Bersikap waspada, berhati-hati, jangan sampai kita tersangka nang kada baik terhadap para kekasih Allah, apalagi para anbiya, apalagi para rasul. Berkata Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, berkata Qadhi Iyad, tapi di sini tidak disebutkan referensinya. Yang pasti yang berkata ini adalah Al-Qadhi Iyad. La yajuzu, kada boleh
menoleh kepada apa yang ditulis oleh para tukang-tukang cerita daripada ahli kitab, yang mana mereka itu ada potensi merubah, mengganti, dan menukil, dan sempat menukil sebagian daripada mufassir. Sedangkan Allah Ta'ala kadada menyampaikan teks dalil yang sabit, yang jelas menunjukkan tentang kisah tersebut bujur. Dan tidak ada hadis sahih yang menunjukkan kepada kebenaran cerita riwayat tersebut. Kenapa gerang jadi timbul masalah? Yang jadi masalah itu adalah cerita Nabi Daud dan Uria di sini dihabarkan ada disangka bahwa seorang nabi itu katujuh seorang muslim terbunuh. Dan ini kada pas. Dan pendapat inilah yang istilahnya kita bersikap waspada, berhati-hati, atau tidak mengikut pendapat yang ada berpotensi untuk menyudutkan para nabi. Dan inilah pendapat yang diperpegangi. Berdasarkan pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, kesimpulan cerita itu kembali kepada di mana usaha untuk membunuh seorang laki-laki yang beragama Islam dengan tanpa sebab yang hak, dan tamak kepada istri daripada laki-laki tersebut, dan keduanya itu mungkar, kada kawa diterima, kada layak bagi seorang yang berakal menyangka, punya dugaan kuat bahwa Nabi Daud alaihissalam melakukan hal yang seperti itu. Padahal Allah Ta'ala itu memuji kepada Nabi Daud, baik sebelum cerita itu wantar dan sesudah cerita itu wantar. Artinya Allah Ta'ala ini memuji kepada Nabi Daud, yang mana pujian itu menunjukkan mustahil terjadinya peristiwa tersebut dinisbahkan kepada Nabi Daud. Lalu pendapat ulama mengatakan, berdasarkan pendapat ulama yang sudah ditahqiq, dhahabal muhaqqiquna min ulama'it tafsir. Jadi para ulama tafsir yang sudah mentahqiq, tahqiq itu apa? Itsbatul masail bid dalil. Menetapkan suatu masalah dengan dalil yang valid, yang pas, yang bujur. Jadi menurut pendapat ulama tafsir, setelah mereka tahqiq pendapat mereka atau riwayat yang sampai kepada mereka, artinya takwilannya inilah, seandainya nepian mendapatkan cerita tentang Nabi Daud seperti itu, kira-kira sangkaan yang bagus apa? Sangkaan yang bagus bahwasanya di kisah ini bahwasanya adalah Nabi Daud alaihi salatu wassalam mazada ala anqalir lirrajul, kada lebih kisahnya kainina. Artinya selebihnya daripada itu kada kawa dipercaya. Jangan diambil. Bahwasanya Nabi Daud pernah berkata kepada seorang laki-laki yang bernama Uria, inzilli animra'atik, serahkan perempuanmu kepadaku, waqfilniha, dan artinya biarkan aku nang menjaganya, artinya biar aku jadikan istri. Fa'atabahullah, mengucapkan itu, serahkan istrimu dan kena aku nang menjaganya. Fa'atabahullahu ta'ala ala dalika wa nabbahahu alaihi wa ankara alaihi syughlahu bidunya. Sampai situ aja nang sudah ditahqiq ulama,
Artinya Nabi Daud bepadah kepada suaminya, serahkan istrimu dan kena aku mah mengawininya sudah. Kalau nang kesah-kesah nang seterusnya itu secara setelah ditahkik. Lalu Allah Ta'ala tagur, Allah Ta'ala sadarkan Nabi Daud bahwa itu tentang kesibukan Nabi Daud tentang perkara dunia. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Daud itu menginginkan untuk memperistri istri daripada Uria. Fattafaqo, lalu kebetulan berangkat ke medan perang. Sidin meninggal di medan perang. Artinya kada gara-gara suruhan Nabi Daud. Kebetulan Uria di situ ikut di medan perang dan ternyata Sidin meninggal di medan perang. Ketika sampai berita meninggalnya Uria, istri daripada suami yang Nabi Daud hendak, maka Nabi Daud setelah sampai berita itu tahu sudah kisahnya pada Uria itu meninggal, kemudian mengawini mantan istri daripada Uria tersebut. Lalu fa'atabahullah, lalu Allah tagur. Karena dosa Nabi itu meskipun kecil maka dianggap besar di sisi Allah. Ada juga pendapat yang mengatakan supaya kita kawa husnudzon lawan para anbiya, bahwasanya Uria itu sudah meminang calon istrinya, calon yang ia kehendaki dan sudah mantap. Falamma ghaba fi guzatihi, manakala ini ketika masih dipinang, manakala sudah dipinang, dilamar, lalu Uria tadi berangkat ke medan perang. Lalu setelah di medan perang itu kada ada lagi kabarnya. Zaman bahari kada ada HP. Jadi kada ada lagi kabarnya lawas. Lalu dipinanglah oleh Nabi Daud. Nabi Daud lalu menikahilah Nabi Daud yang dikehendaki, yang dipinang oleh Uria tadi. Fagtamma lidzalika Uria, maka bersedihlah Uria. Padahal belum dipastikan lagi, cuma kada habar bin habar. Lalu bersedihlah Uria, fa'atabahullah, lalu Allah Ta'ala menegur Nabi Daud. Padahal Nabi Daud sudah bisi 99 istri. Itulah yang dapat kita baik sangka kepada salah satu nabi kita yang patut kita cintai dan kita teladani. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita mujakarahkan pada hari ini ada berkahnya dan Allah Ta'ala mudahkan untuk kita dapat mengatur hati kita supaya dimudahkan untuk husnudzon, bukan hanya kepada para anbiya, bukan hanya kepada para rasul, akan tetapi kepada seluruh hamba-hambamu ya Allah, kepada seluruh hamba-hambamu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita dan dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, dan mengabulkan segala hajat kita dan menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqamah dan husnul khatimah. Bijahin Nabi wa alin Nabi wa bibarakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.